Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rantana Besari dari kelas 3 Edit KKT nomor 6. Dalam video ini untuk memenuhi tugas latihan pengisian formulir SPT 1770 SS. Jadi sebelum kita ke pengisiannya, saya akan memberikan sedikit info tentang apa sih formulir 1770 SS ini. Dokumen apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk mengisi formulir ini. Jadi formulir 1770 SS ini merupakan formulir yang paling sederhana dari formulir 1770 lainnya. Dapat diketahui dengan nama saja 1770 SS, sangat sederhana. Formulir ini merupakan formulir SPT tahunan yang digunakan wajib pajak pribadi yang berpenghasilan maksimal sama dengan 60 juta per tahun dan hanya bekerja dalam satu perusahaan atau badan usaha saja. Dokumen apa aja sih yang perlu dipersiapkan? Jadi sebelum kita mengisi formulir ini, kita perlu bukti potong penghasilan, bukti potong gaji. Biasanya ini dalam lampiran 1721 A1 dan 1721 A2. Sebelumnya 1721 A1 diperuntukkan untuk pegawai yang bekerja dalam perusahaan swasta, dan 1721 diperuntukkan untuk pegawai yang bekerja dalam pemerintahan seperti PNS, pegawai negeri sipil. Jadi mari kita simak penjelasan pengisian formulir 1770 SS. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang pengisian form 1770 SS atau SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Nah, pada kasus 4 di sini terdapat data diri wajib pajak, penghasilan, dan informasi lainnya. Yang pertama kita butuhkan adalah bukti potong pajak penghasilan WP. Kita isikan terlebih dahulu nomornya, nomor pajak, lalu masa perolehan. Masa perolehan didapatkan dari setahunkan, yaitu dari bulan Januari sampai bulan Desember. Lalu kita mengisi identitas pemotongnya, yaitu dinas sosial, dan nama bendahara diisikan dengan Andi, lalu diisi NPWP bendahara sesuai dengan data yang diterima atau sesuai dengan modul kasus 4. Lalu kita mengisi identitas yang dipotong, penerima penghasilan dan dipotong. Semua ini dapat diambil data dari modul kasus 4. Tidak lupa untuk mengisi NPWP ya. Selanjutnya kita akan menghitung atau mengelompokkan rincian penghasilan PPh pasal 21. Yang pertama, jangan lupa untuk memilih kode objek pajak. Kita pilih 2110002 karena ini merupakan ASN, di mana 1721 A2 merupakan bukti potong yang dikhususkan untuk ASN atau bukan pegawai swasta istilahnya, karena yang digunakan untuk karyawan swasta merupakan bukti potong 1721 A1. Di sini yang pertama ada gaji pokok. Gaji pokok ini diperoleh dari gaji per bulan dari Bapak Roni SE disetahunkan 441.500 dikali 12 bertemu 52987200. Karena Pak Roni berstatus tidak kawin atau TK dan punya 0 tanggungan, ini bisa dikosongkan. Lalu kita mengetahui jumlah gaji dan tunjangan keluarga. Selanjutnya kita perlu mengisi tunjangan lain seperti tunjangan beras,
sesuai dengan informasi yang diterima. Di sini kita mengisi poin 7 tunjangan beras. Perkalian atau perhitungan yang didapat adalah 12 dikali tunjangan beras per bulan, yakni 72420, atau bertemu sekitar 809.040. Selanjutnya kita mengisi nomor 9 pada poin 9, yaitu tunjangan lain-lain. Tunjangan lain sama seperti halnya tunjangan beras, maka tunjangan per bulan disetahunkan, yaitu dikali 12. Data ini dapat diperoleh dari modul kasus 4. Lalu kita mengisi jumlah penghasilan bruto. Jumlah penghasilan bruto merupakan penambah semua penghasilan bruto atau total dari penghasilan bruto. Lalu kita mengisi pengurangan PPh 21, yaitu ada biaya jabatan, iuran pensiun atau UTHT, lalu dijumlahkan. Biaya jabatan ini merupakan cara menghitungnya yaitu 5% dikali dengan jumlah bruto. Bertemu 2803.812. Perlu diingat bahwa biaya jabatan maksimal sebulan yaitu 500.000. Jadi untuk biaya jabatan maksimal 6 juta per tahun. Lalu kita mengisi iuran pensiun. Data ini juga dapat dari soal, dan 1% data dapat dari modul kasus 4, dan dikalikan dengan jumlah gaji tunjangan keluarga. Lalu kita jumlahkan, baru kita menghitung PPh pasal 21. Yang pertama ada penghasilan neto sesuai dengan yang di atas, yaitu mengurangi jumlah penghasilan bruto dan pengurangan PPh 21, yaitu ada biaya jabatan, iuran pensiun, dan iuran pensiun. Pengurangan ini merupakan iuran atau biaya yang dikeluarkan oleh yang dipotong, wajib pajak yang dipotong. Selanjutnya kita mengisi PTKP. Karena jumlah penghasilan itu ini sama dengan penghasilan itu, maka kita lewati dulu dan kita menentukan PTKP. Pada kasus ini Pak Roni berstatus TK atau tidak kawin dan tidak punya tanggungan, sehingga nominalnya ini 54 juta untuk dirinya sendiri. PTKP untuk dirinya sendiri yaitu 54 juta. Lalu kita kurangkan penghasilan itu dan PTKP. Karena ini termasuk besar PTKP, maka hasilnya min dan tidak dikenakan pajak. Kenapa? Karena syarat untuk dipotong PPh 21 gaji setahun minimal 60 juta. Tapi mengapa kok perlu dilaporkan bukti potongnya? Karena Pak Roni ini sudah punya NPWP dan wajib untuk melaporkan pajak. Lalu kita mengisi tanda tangan bendaharanya dengan identitas yang ada di modul. Lalu kita mengisi form 1770 SS. Yang pertama kita mengisi formulir dari wajib pajak tersebut, yaitu ada NPWP dan nama wajib pajak. Pada bagian A, kita perlu mengisi penghasilan bruto, pengurangan dan PTKP maupun PKP, penghasilan kena pajak. Data ini dapat diambil
dari bukti potong yang sudah kita buat tadi. Sama seperti tadi, tidak dikenakan PPh karena gaji atau penghasilannya kurang dari 60 juta per tahun. Lalu kita mengisi penghasilan yang dikenakan dari objek pajak. Penghasilan ini dimaksud adalah penerimaan warisan dari orang tuanya sebesar 1.200.200.000. Lalu kita mengisi daftar harta dan kewajiban. Mohon maaf. Harta dan kewajiban ini bisa dikatakan untuk lebih gampangnya kita membuat tabel seperti ini untuk memudahkan pengisian pada itu tersebut. Jadi pertama dikelompokkan harta dan kewajiban, lalu kita total, lalu kita masukkan ke form 1770 SS. Dan yang bawah ada tanda tangan pemotongnya. Sekian penjelasan pengisian form 1770 SS dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri penjelasan pengisian formulir, perlu diketahui bahwa penjelasan tadi merupakan pengisian formulir secara manual yang seharusnya dilakukan oleh pelapor pajak. Namun pada era sekarang, kantor pajak sudah menerapkan atau menggunakan informasi dan teknologi dengan sebaik-baiknya, dengan cara menggunakan seperti database yaitu e-filing. Jadi terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.